Satu waktu lagi tiduran gitu ya, Allah, Allah, Allah. Saya dibangunin tuh sama istri tuh. Bang, katanya. Ya, kata saya gitu. Itu di gudang ada ibu-ibu, katanya gitu. Ada ibu-ibu kemana? Itu ibu-ibu udah separuh bayak lah. Dia diem aja katanya gitu. Udah 2 hari. Ika ngeliatin katanya dia gitu. Namanya kan saya manggil istri saya Ika. Ngeliatin gimana? Itu udah 2 hari kata dia gitu. Pas saya lagi diam, saya nggak mau ngeliat ibu itu, cuman yang khas di saya itu kadang kalau lagi begini saya nggak minta apa-apa, cuma minta lagi dia begini, Allah Allah. Terus saya ngeliat tuh si ibu tuh begini posisinya. Itu si ibu tangannya ke belakang ya, saya bilang gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Saya langsung bangun, saya keluar, si ibu tuh udah nggak ada. Nah, pada saat saya ini zikir malam sekitar jam 9, jam 10, jam 11 lah gitu. Tahu-tahu kok di kamar istri saya bilang ada yang nangis. Astagfirullah. Dia nangis, kata dia gitu. Tapi yang nangis kok kayak suara anak kecil katanya. Tapi bukan anak kecil masih balita, enggak. Paling usia 5, 6, 7 tahun lah gitu, kelas 1 SD sama TK lah. Saya juga nggak dengar sebenarnya, tapi kok istri saya bisa ngedengar, saya bilang gitu kan. Malam pertama saya abaikan, malam kedua saya abaikan. Akhirnya apa? Kayaknya gue nangkep tuyul deh kata saya gitu. Saya panggil teman saya 3 orang. Tuan, ini rakyat saya semua, kata dia gitu. Oh begini, saya pikir jin itu botak semua. Ternyata enggak. Tuyul itu botak. Iya, maaf, tuyul itu botak semua. Ternyata enggak. Jadi mereka tuh kayak kita aja, ada perempuannya juga. Ada perempuannya. Ada laki-lakinya juga, punya anak juga. Kata saya, oh begini, kata saya gitu kan. Ada mereka tuh ketakutan, tapi mereka tuh pengen tahu, tapi kayak orang ketakutan. Terus saya bilang gini, semuanya nggak usah takut, saya bilang. Saya datang ke sini bukan mau bikin rusuh, saya bilang gitu. Kalian hentikan semua perbuatannya, semuanya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus mereka diem aja. Mereka ngerti nggak ya apa yang saya omongin dalam hati saya nih? Tuan, kata dia gitu, manggil saya tuh. Iya. Yaudah gini aja. Kamu mau ngomong apa? Tuan, kalau mau Islam, Islamin saya aja, kata dia gitu. Islamin kamu. Yang rajanya ini. Yang rajanya ini, Islamin kamu. Iya, kalau saya udah Islam, yang lain pasti ikut, kata dia. Oke, yaudah yuk, salaman sama saya. Yang salaman saya berasa di saya itu tangannya ya tangan begini, tapi kecil kayak tangan bayi. Kayak tangan bayi, salaman. Yuk ikutin saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada saat dia selesai mengucapkan itu, saya lucunya apa? Yang rakyatnya itu teriak hore gitu. Lah kata saya, kok hore, kata saya gitu. Kok hore, kata saya gitu. Iya, itu bentuk kegembiraan katanya gitu, bahwa kami sudah menuju dunia yang baru, kata dia gitu. Tapi Tuhan, kata dia gitu, kenapa lagi, kata saya gitu. Kami belajar agama Islam gimana, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Vogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Amin. Amin. Dan jika para landing atau para netizen yang ingin konten bersama Suara Misteri, silakan hubungin gue di bawah sini. Dan Nanang Iding bisa menceritakan tentang pengalaman horornya. Yaudah, panteng itu Suara Misteri, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita tentang pengalamannya tentang pesugihan tuyul. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Assalamualaikum. Bang Chandra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat dulu deh Bang. Amin, betul. Jadi Bang, langsung aja kira-kira pengalamannya apa tuh Bang? Iya, jadi ini cerita kurang lebih tahun 2020-an, pertengahan tahun. Jadi awalnya
kita ini kan sebetulnya, saya ini kan ya ada sedikit inilah ya, sedikit yang barangkali saya bisa yang lihat yang begitulah ya. Nah, jadi karena awalnya berangkat dari senang ini aja, senang ngezikir aja. Jadi senang ngezikir. Nah, awal yang pertama saya lihat itu sebetulnya tuh kan sosoknya tuh pocong, Bang. Pocong sosoknya. Lihatnya itu. di mana tuh, Bang? Langsung lihat. Jadi waktu itu saya dites teman. Jadi waktu itu kan kebetulan begini. Karena memang kita ikut di pengajian. Nah, awal berangkatnya itu ngaji ya ngaji. Semua tuh karena Allah aja. Nah, waktu 2017 saya ingat betul, saya pindah dari Bandung ke Bekasi. Itu dalam keadaan ekonomi tuh guncang betul. Nggak punya pekerjaan apa-apa, mertua sakit gula darah, ada yang gula kering, ada yang gula basah, ini sakit gula lah, diabetes gitu ya. Di situ saya pusing sekali, nggak sengaja ketemu lah sama, ya kalau saya bilang guru ngaji lah ya. Kalau guru ngaji saya juga mengajarkannya nggak yang macam-macam, memang nggak minta kanuragan, kebatinan, nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Intinya bagaimana mendekatkan ke Allah aja, memperbaiki keimanan, ketakwaan sama ibadah. Nah, yang paling khasnya itu beliau mengajarkan itu soal zikir qalbu tadi. Jadi zikir qalbu itu kan panggil Allah dalam hati, ya Allah, Allah, Allah. Nah, itu kebiasaan itu dipakai di hati itu. Nah, cuma memang beliau suka bilang begini. Barang siapa yang rajin memanggil namaku, maksudnya menyebut nama-nama Allah, 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 maka aku akan memberikan dia pengetahuan yang dia tidak tahu sebelumnya. Nah, saya kan kadang nggak paham tuh yang dia tidak tahu sebelumnya tuh apa. Nah, satu waktu karena ya kesenangan ngezikir aja, tiba-tiba saya ngeliat satu sosok tuh yang salah tuh pocong. Nah, besoknya tuh dites sama teman saya kan, coba itu di sekretariat RT ada apa di situ. Nah, di situ tuh saya ngeliat kuntilanak tuh. Saya ngeliat kuntilanak, ada yang kecil, ada yang tinggi tapi kurus, ada yang gede gitu kan. Saya bilang, bro ini bener nggak, kata saya gitu. Karena kebetulan teman saya lebih dulu ya, dia bisa sensitif begitu. Nah, dari situlah saya mulai bisa ngeliat, terus kemudian saya laporan lah kan ke guru ya. Karena kan yang namanya tipu muslihat jin itu, mereka tuh pinter, halus banget lah. Jangan seakan-akan kita ngerasa paling jago gitu lah. Kan ini kan berkaitan sama alam mukasafat ya. Nah, biasanya tuh pengamal zikir itu, kalau saya bilang gangguan ujiannya itu ada di situ. Jadi dia merasa jago, bisa ngelihat, bisa nyembuhin orang. Nanti dia berhenti di situ, manggil Allahnya berhenti. Padahal sebetulnya tuh nanti jin tuh bagaimana caranya supaya membuat pengamal zikir itu berbangga hati, selesai zikirnya, bukan lagi karena Allah, nah karena yang pengen begitu-begituan. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, saya suka masih dalam bimbingan itu. Satu waktu, tentu kan saya juga laporan juga ke guru ya. Ini Ustadz, saya ngalamin begini-begini gitu. Ya udah diabaikan aja katanya gitu. Yang penting ibadah jangan berkurang, intinya kan begitu. Nah, satu waktu saya lagi tiduran begini, Bang Bogel, begini sambil ngezikir aja. Karena kan kalau zikir qalbu itu kan bisa dibawa kemana aja, karena hati sifatnya sir, tersembunyi ya. Beda sama zikir lisan kan. Karena zikir lisan juga pantangannya kan di kamar mandi juga nggak boleh. Tapi kalau zikir qalbu hanya kita dan Allah yang tahu dalam hati ya, dimanapun nggak jadi masalah. Satu waktu lagi tiduran gitu ya, Allah, Allah, Allah. Saya dibangunin tuh sama istri tuh, Bang katanya, ya kata saya gitu, itu di gudang ada ibu-ibu katanya gitu. Ada ibu-ibu kemana? Itu ibu-ibu udah separuh bayak lah. Dia diem aja katanya gitu, udah 2 hari. Ika ngeliatin kata dia gitu, namanya kan saya manggil istri saya Ika. Ngeliatin gimana? Itu udah 2 hari kata dia gitu. Pas saya lagi diam, saya nggak mau ngeliat ibu itu, cuman yang khas di saya itu kadang kalau lagi begini saya nggak minta apa-apa, cuma minta lagi dia begini, Allah, Allah. Terus saya ngeliat tuh si ibu tuh begini posisinya, itu si ibu tangannya ke belakang ya, saya bilang gitu. Iya, astagfirullahaladzim. Saya langsung bangun, saya keluar, si ibu tuh udah nggak ada. Kenapa Bang kata dia gitu, itu orang naruh tuyul, saya bilang gitu. Saya lari kan ke gudang kan ke sebelah, itu tuyul tapi nggak ada. Tahu-tahu itu ke warung, hati saya ngomong ke warung kata gitu. Saya larilah ke warung kan. Pas ke warung, berhubung kemampuan saya ini saya nggak cerita ke orang tua, saya cuma nanya, saya kan lari ke warung tuh, Mah, kenapa kamu? Ini nggak ada yang kehilangan kata saya gitu. Kehilangan apa kata gitu? Nggak ada yang hilang katanya. Salah kali saya bilang gitu kan. Cuman penglihatan saya kok kayaknya uang, cuma saya nggak berani ngomong. Saya balik lagi ke kamar, gimana Bang, ada yang hilang? Istri saya nanya. Nggak ada, ntar saya mau ngobrol sama bapak, saya bilang gitu. Kan biasanya kalau warung tuh pagi sampai siang tuh mama, entar siang sampai
Sore Sore. itu bapak aplusan gitu ya. Pas sorenya itu saya ke warung lagi, ngomong lah, ini bapak heran, ini uang udah diikat pakai karet, hilang melulu selembar 2 lembar. Dan kadang-kadang saya tuh disuruh belanja, itu uangnya kurang, selembar 2 lembar aja kurangnya. Sudah selesai di situ, wah ini kayaknya ada nggak beres nih kata saya nih. Akhirnya apa? Malamnya saya sebetulnya udah nggak kepikiran tuh tuyul, udah nggak kepikiran. Tuyulnya tuh lucu, di mana-mana. Kalau saya ngelihat penggambaran tuyul itu, kayak gimana, siapa tinggi, tuyul pendek. tuh ada yang pendek, ada yang dia agak tinggi. Jadi tingginya tuh bervariasi bang. Jadi nggak semua sama segini atau segini enggak. Itu bervariasi dia tingginya. Terus yang kedua, memang betul-betul dia botak. Botak bener botak. Terus pakaiannya juga, kalau yang saya lihat kan pakainya pakai celana cawat ya. Iya. Botak, memang kepalanya pelontos. Terus apa? Kalau saya ngeliatnya sih kayak apa sih? Maaf ya, kayak misalnya artis-artis apa yang boncel tuh. Itu kayak begitu. Yang cebol-cebol. Cebol kayak begitu. Cuma dia lari cepet, cepet gitu larinya tuh. Jadi kayak benar-benar nggak ada bayangannya tuh, memang dia cepet gitu. Nah akhirnya pas lagi ngezikir Allah, ya Allah saya minta petunjuk kata saya gitu. Ini kok ini warung nih diisengin terus, saya bilang gitu. Nah saya tuh khasnya begini Bang Bogel, saya tuh nggak ada pakai kembang, apa pakai yang aneh-aneh lah, nggak ada. Karena kekuatan seorang muslim itu ada di doa. Betul. Gitu, jadi nggak pakai media yang macam-macam. Cuman waktu itu kadang gimana ya caranya ya kata saya gitu, gimana ya Allah caranya. Nah, secara nggak sengaja begini nih Bang Bogel, saya begini, ya Allah saya mau tarik itu jin supaya datang ke sini gitu. Nah pas lagi narik, tak tahu pas saya narik Allah ditarik. Nah nggak tahu kenapa saya ngelemparnya ke kontrakan sebelah. Cuman kan waktu itu kan saya bilang kontrakan sebelah berasa kayak udah narik sesuatu karena agak berat. Kalau nariknya tuh agak berat. Saya ini basicnya Bang Bogel, saya tuh lulus perguruan tinggi di Bandung. Saya nggak percaya begini-beginian. Saya nggak percaya sama sekali. Di Bandung itu yang paling terkenal di situ kan Persis lah ya. Betul. Itu kan nggak ada tahlilan, nggak ada ini. Ya, saya tuh begitu, nggak percaya sama yang begitu-begituan gitu. Tapi itu saya ngalamin sendiri. Karena kenapa? Kalau seandainya saya stres, jangan-jangan gue gila nih. Nah, saya nanya dulu nih, begini nggak, bener nggak nih? Ini bener nggak begini? Nah beberapa kali itu, nggak mungkin gue ngehalu nih. Nah dari situ saya mulai agak-agak ada punya pandangan yang berubah gitu. Nah pada saat ini zikir malam sekitar jam 9, jam 10, jam 11 lah gitu. Tahu-tahu kok di kamar istri saya bilang ada yang nangis. Astagfirullahaladzim. Dia nangis, kata dia gitu. Tapi yang nangis kok kayak suara anak kecil katanya. Tapi bukan anak kecil masih balita, enggak. Paling usia 5, 6, 7 tahun lah gitu, kelas 1 SD sama TK lah. Saya juga nggak dengar sebenarnya, tapi kok istri saya bisa ngedengar, saya bilang gitu kan. Malam pertama saya abaikan, malam kedua saya abaikan. Akhirnya apa? Kayaknya gue nangkep tuyul deh kata saya gitu. Saya panggil teman saya 3 orang. 3 orang saya panggil loh. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Masih ada lah karena seumuran saya. Yang 2 bisa ngelihat, yang 1 lagi cuma bisa ngedenger suaranya doang. Tapi lucunya saya narik 1, tapi kenapa ada 3? Saya bingung. Lah kok 1 tapi kok ada 3 kata saya gitu kan. Akhirnya saya panggil lusa gitu ya. Bro, panggil si ini. Coba lu ke kontrakan gua, saya bilang gitu. Datang ke kontrakan, saya tuh bener-bener ngejejerin, jadi dibarisin gitu tuh 3-3-nya. Dia sambil nangis sambil begini gitu dia tuh. Tapi lucunya yang saya lihat dia tuh, padahal yang saya lihat itu kan saya ngebayangin. Nah inilah kalau dunia goib itu bedanya apa? Imajinasi kita, apa yang kita bayangkan itu yang terjadi. Nah itu bedanya tuh sama dunia nyata. Kalau kita kan kalau pengen ke orang harus cari talinya model apa, simpulnya kayak apa. Kalau kita enggak, kalau di goib itu enggak begitu. Itu semua tergantung keilmuan. Nah ini makanya kalau kita cuma imajinasi, ya Allah ikat ini supaya jangan kabur, supaya dia begini, jadi begitu. Jadi kayak orang berimajinasi aja gitu. Mindset di mindset. Kurang lebih begitu. Nah udah itu kan mereka datang ya. Pertama datang si A, si B, si C gitu kan. Saya nggak bisa sebutin namanya lah. Dia ngelihat, ditanyalah 3 tuyul itu. Yang pertama ditanya, kamu tuyul dari mana? Katanya gitu. Nah, ini saya tuyul ditaruh sama si ibu
ibu yang dia manggil saya tuh, manggil saya tuan. Yang tuan apa namanya, yang tuan dengar dari istri tuan. Nah, saya ditaruh di sini, kata dia gitu. Oke. Kalau kamu yang dua dari mana? Saya dari toko sebelah. Toko sebelah, kata saya tuh. Jadi rupanya di sebelah toko saya ada toko lagi. Pesugihannya itu. Pesugihan. Gitu, pesugihannya tuh tuyul. Nah, jadi inilah kadang-kadang rahasia-rahasia. Ini kan kita nggak paham ya, niatnya mau ke sini, kenapa ketariknya ke sini. Nah, itu namanya hikmahnya di situ. Akhirnya apa? Yang dua ini saya bilang, saya nggak mau yang kalian berdua balikin duit orang tua saya bilang. Nggak berani, kami takut tuan, karena kami pasti mati, kata dia gitu. Oh, alasannya mati? Alasannya mati, karena kan dia kan udah ada punya perjanjian di sini kan, ngambil ke warung saya, warung orang tua, kemudian saya suruh balikin uangnya, mati dia. Mati tuh jin. Baru tahu juga tuh ya. Mati karena memang perjanjiannya seperti itu. Yang satu lagi, kamu udah ngambil uang berapa? Baru tuan, baru 2 hari, kata dia gitu. Ah, mah bohong kamu. Bangsa kalian kan senang banget berbohong. Saya bilang begitu kan. Iya benar tuan, kata dia. Enggak, saya nggak percaya. Udah kalian diam di sini. Gitu. Ngobrol sama teman saya. Ngobrol. Udah tinggalin aja dulu. Nah itu 3 hari tuh suara nangis mulu. Dia nggak pergi-pergi? Nggak pergi, nggak bisa pergi dia. Karena kita kunci gitu. Iya. Kita kunci, dia nggak bisa pergi. Dia nangis. Nah itu kan nangisnya mengganggu ya. Mengganggu. Yang nggak denger bukan cuma istri saya. Tapi juga rupanya ada orang yang lewat juga nggak denger. Ada suara orang nangis gitu. Akhirnya kan malam itu saya kumpul dengan temen. Besoknya itu yang ibu-ibu yang saya ceritain itu dia balik. Dia mungkin udah muter kali itu dia tuh. Dia nyariin tuyulnya. Piaraan gua nih. Iya. Karena kan saya kan cuma nengok di jendela tuh. Bener bang, saya taruh di sini. Lu taruh di mana itu? Kata dia gitu. Lu bikin kerjaan aja lu, kata dia gitu. Bener bang, saya taruh. Padahal saya kan kerja, pulangnya malam. Yang lihat tuh istri. 2 hari 3 hari berturut-turut. Terus sudah itu mungkin dia nyariin nggak ketemu. Pas malam selanjutnya, pas saya lagi ngezikir gitu ya, tahu-tahu saya keluar, saya panggil lagi teman-teman, sini deh, kumpul dulu deh, kata saya gitu. Nah pas lagi ngobrol, kita sebenarnya ngobrol nih, tuyul mau diapain ya? Mau diislamin, dia nggak mau Islam. Kan kita kalau ketemu jin, walaupun dia mau nyaru jadi ulama, nyaru jadi orang tua, dia nyaru jadi apa lagi? Kakek nenek, misalnya gitu kan, adik atau kakak. Kalau saya pribadi, ada yang ngaku-ngaku bahwa si ini, mengaku ini, keturunan ini, saya biasanya ajak syahadat dulu. Kamu Islam? Ya udah, kalau Islam yuk jabat tangan sama saya. Kamu baca syahadat 2 kali. Bangsa jin itu sama kayak bangsa manusia. Kalau dia tidak mau dengan merasa dipaksa dengan Islamnya itu, dia akan diem. Nggak akan dia mau syahadat gitu. Kenapa bangsa? Masuknya bangsa jin kafir. Termasuk yang 3 jin ini saya suruh Islam nggak mau. Tuyul ini saya suruh Islam nggak mau. Kenapa nggak mau? Ternyata pas kita lagi ngobrol, rajanya datang. Rajanya datang. Tapi yang menarik ini loh. Kita lagi ngobrol, tahu-tahu teman saya nyolek. Chan, iya, itu ada yang datang katanya gitu. Siapa yang datang? Saya pikir tamu. Tahu-tahu, oh itu rajanya. Jadi penampilan rajanya lucu loh. Rajanya itu bukan pakai cawat, tapi dia pakai seperti apa namanya, kayak gamis. Posisi gamis, seperti gamis ya. Tapi dia warnanya tuh merah emas, pakai apa namanya, mahkota, sama kayak tongkat komando. Dia datang, tapi dia posisinya tuh kayak sambil mau deket-deket takut gitu, mau deket-deket takut. Tuh sambil dia, tuan, kata dia gitu. Apa tuan? Saya bilang gitu. Kamu datang tujuannya apa? Tolong lepasin anak buah saya, kata dia gitu. Ya nggak bisa lepasin aja. Ini kok, maksudnya ini kan udah merugikan orang. Kebetulan memang saat itu Bang Bogel, kalau jadi tambahan informasi, di situ tuh banyak kehilangan. Ada yang pakai yuyu, ada yang pakai, ada yang pakai baskom. Nah kalau kita nggak pakai gitu-gituan, gitu. Karena apa? Kan syariatnya dari Rasul juga nggak ada yang begitu-begitu. Makanya saya selalu menghimbau tuh, kalau tidak sesuai syariat, jangan dikerjain. Nanti berbahaya ke diri sendiri gitu. Nah itu saking ramenya tuh, saya sebenarnya nggak minat yang begitu-begitu. Cuman ini sekali lagi, karena waktu itu saya kebukanya baru, jadi sensitifnya baru,
Jadi saya mengerjakannya sebegitu aja. Ditambah kadang-kadang di hati ini suka ada, ini harus begini, ini begini, gitu kan waktu itu tuh. Nah akhirnya gini, yaudah gini aja kata saya tuh. Saya ngomong karena yang kehilangan orang tua saya. Kamu mau Islam apa enggak? Jangan Tuhan, jangan disuruh Islam, kata dia gitu. Nanti saya mati, kata. Loh kan kamu rajanya, saya bilang gitu. Ini kan anak buah kamu. Kan di atas saya masih ada, kata Ada dia. gitu. Di atasnya siapa? Perlu diketahui, jin kafir itu mereka tuh punya strata juga sama seperti manusia. Ada anak buahnya iblis, ada anak buahnya dajjal. Nah ini panjang nih pembahasannya kalau udah begitu. Karena dua makhluk inilah yang nanti akan di akhir zaman itu nanti akan timbul secara terang-terangan ya. Kalau sekarang kan masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah dia bilang mereka takut gitu. Ya udah yuk kita samperin ke sana. Ayo Tuhan bareng-bareng kata dia gitu. Jadi nyamperinnya bukan pakai jasad begini, tapi kita nyamperinnya ya namanya goib ya harus pakai goib juga. Namanya goib ya harus pakai badan lembut juga. Nah ini kalau begini-gini kan saya suka dibilangnya halu. Iya, suka betul. Dibilangnya menghayal gitu kan. Tapi saya ingat posisi waktu itu saya sampai ke sana bareng sama dia. Jadi dia di depan, saya di sini. Tapi saya ingat kamu di mana kerajaannya? Saya bilang gitu. Saya kerajaannya di Subang, dia bilang. Oh, di Subang, saya bilang gitu. Jadi saya ingat banget. Jadi posisi diem, teman-teman ngejagain, kan 3 orang tuh. Ya biasa saya begini aja sambil ngezikir doang, modalnya cuma ngezikir doang, nggak ada yang lain. Kalau memang Allah sampaikan ke sana, saya sampai. Kalau enggak, ya berarti bukan ketentuan dari Allah kan gitu ya. Saya diam begini, tahu saya sampai. Dia di sini, saya di sini. Nah, pada saat di sini lucunya apa? Ini kan jinnya nih, tuyul, raja jinnya, raja tuyul ya. Ini saya. Tiba-tiba di depan tuh ada yang ngalangin. Pas begini tiba-tiba dia mundur. Dia mungkin takut kali ya. Sayanya maju. Saya maju. Pas saya tanya, Assalamualaikum kata saya gitu. Dia diem aja. Assalamualaikum. Dia diem aja sambil ngeliat. Jangan ganggu-ganggu, kata dia gitu. Kamu ganggu-ganggu kerjaan saya, kata dia gitu. Ganggu kerjaan saya. Bapak ini siapa? Saya bilang gitu. Dia bentuknya seperti apa? Orang biasa. Orang biasa. Tapi belakangan saya baru tahu itu kuncennya. Oh. Gitu. Jadi kuncen bukan nggak asal sembarang cuma begitu aja. Mereka juga pasti punya pegangan. Kan mereka kan kuncen goib di situ. Pesugihan lagi. Iya. Nah, otomatis setiap segala sesuatu itu pasti akan ada kaitan sama yang goib itu. Nah, di situ yang lucunya kamu ngerasa jago kata dia gitu. Saya ingat banget. Saya nggak ngerasa jago Pak. Cuman maksud saya mau Allah kasih kelebihan untuk memberantas yang sifatnya musyrik, ya saya berantas sebisa saya. Jadi saya bahasanya begini gitu. Ya udah kata dia. Kita bertarung siapa yang kuat, kata dia gitu. Kalau saya kalau ilmu kamu sampai setinggi mana, kalau kamu menang saya mati. Kalau kamu kalah kamu yang mati. Jadi taruhannya tuh udah pasti mati. Makanya jangan suka main goib. Taruhannya tuh pasti mati karena tinggi kuat-kuatan ilmu. Makanya kenapa pelajaran zikir qalbunya, zikir lisannya jangan sampai mati atau hilang gitu ya. Tapi sholatnya juga harus rapi gitu kan. Nah karena tiangnya tuh ada di sholat sebetulnya. Itu saya lucu deh. Perang itu udah kayak perang menghayal aja. Dia saya ingat banget dia pakai keris dia tuh. Pakai keris, terus dia begini tuh. Dia lempar itu keris terbang. Kalau penglihatan saya sih terbang, tapi alhamdulillah saya sebenarnya agak ada di situ, jujur saya ada perasaan takut sebetulnya. Tapi di hati itu cuma ngedengar kencengin zikir qalbunya Allah. Saya ingat banget itu tuh. Tapi dia cuma gini doang tuh nembus gitu kan, ngelewat nembus, udah gitu aja. Nah di situ saya ngelihatnya tuh, ya Allah nih diapain kata saya. Itu dia orang bisa main keris, tapi saya ngapain gitu. Nah cuman akhirnya ya Allah hamba nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong beri hamba perlindungan. Kalau memang dia baik, masih bisa disadarkan. Kalau enggak, hamba serahkan kepada Engkau ya Allah yang terbaik bagaimana. Jadi cuma suruh baca Al-Fatihah dalam hati, itu zikir qalbunya yang kencang Allah, tiup katanya gitu. Suruh tiup, ditiup. Pas ditiup, itu orang kok teriak, wah kata dia gitu kan. Tapi sambil kebakar. Kata saya itu api dari mana? Kata saya. Kok bisa ada api? Gitu loh. Jadi kata saya, emang segampang ini? Kata saya gitu. Saya mikir gitu. Segampang ini, cuman saya datang, saya pakai kaki, saya gini-giniin tuh, pakai kaki, wah mati kayaknya nih orang nih. Tapi sayangnya begini kan nggak bisa dibuktiin. Akhirnya udah selesai, jin yang di belakang, Tuhan, iya kata dia gitu. Tuhan kuat juga lah kata dia gitu.
bukan persoalan kuat. Ini saya bareng sama Allah. Kalau nggak bareng sama Allah, saya bisa apa? Makanya kamu Islam. Saya bilang begitu ngomongnya. Dia ngeliatin aja tuh jin. Kamu kan raja, saya bilang. Nah, saya ngomong kayak gitu, itu jin kok kayak diem. Dia ngerti apa enggak saya ngomong tuh ya waktu itu ya. Dia ngerti apa enggak gitu. Tapi ujungnya, udah kamu di depan, saya bilang gitu. Nah, pas dia di depan, akhirnya kan saya di belakang tuh. Jadi posisi saya begini jalannya, tapi sambil nanjak. Begini, begini. Jadi tiba-tiba tuh rakyatnya tuh kayak kan kepalanya botak semua tuh. Dia ngumpul ngurung-ngurung kayak orang kerumunan nyamperin rajanya gitu. Nyamperin rajanya. Tuan, ini rakyat saya semua, kata dia gitu. Oh, begini. Saya pikir jin itu botak semua. Ternyata enggak. Tuyul itu botak. Oh iya, maaf. Tuyul itu botak semua. Ternyata enggak. Jadi mereka tuh kayak kita aja, ada perempuannya juga. Ada perempuannya. Ada laki-lakinya juga, punya anak juga. Kata saya, oh begini, kata saya gitu kan. Oh, ada mereka tuh ketakutan, tapi mereka tuh pengen tahu, tapi kayak orang ketakutan. Terus saya bilang gini, semuanya nggak usah takut, saya bilang. Saya datang ke sini bukan mau bikin rusuh, saya bilang gitu. Kalian hentikan semua perbuatannya, semuanya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus mereka diem aja. Mereka ngerti nggak ya apa yang saya omongin dalam hati saya nih? Tuan, kata dia gitu, manggil saya tuh. Iya. Yaudah gini aja. Kamu mau ngomong apa? Tuan, kalau mau Islam, Islamin saya aja. Kata dia gitu. Islamin kamu. Yang rajanya ini. Yang rajanya ini. Islamin kamu. Iya, kalau saya udah Islam, yang lain pasti ikut, kata dia. Oke. Yaudah yuk, salaman sama saya. Yang salaman saya berasa di saya itu tangannya ya tangan begini. Tapi kecil kayak tangan bayi. Kayak tangan bayi, salaman. Yuk ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada saat dia selesai mengucapkan itu, saya lucunya apa? Yang rakyatnya itu teriak hore gitu. Lah kata saya, kok hore, kata saya gitu. Kok hore, kata saya gitu. Iya, itu bentuk kegembiraan, katanya gitu, bahwa kamu sudah menuju dunia yang baru, kata dia gitu. Tapi Tuan, kata dia gitu, Kenapa lagi, kata saya gitu. kami belajar agama Islam gimana, kata dia gitu. Oh iya ya, kata saya. Yang ngajarin siapa ya? Nah, tahu ada petunjuk masuk. Jadi tinggal doa aja ke Allah supaya kita minta satu jin. Yang kedengaran saya waktu itu jinnya tuh dari Mekah kalau nggak salah. Ya Allah, hamba minta satu ya Allah yang bisa memberikan pelajaran, mendampingi ini jin-jin kecil ini. Saya bilang gitu kan, ngedoa. Tahu-tahu ada datang, blok aja datang. Loh, ini siapa? Tapi pakaiannya mirip kayak Ali Jabir almarhum. Pakaiannya. Tapi dia di sininya cahaya aja gitu. Assalamualaikum, kata saya gitu. Waalaikumsalam. Tapi suaranya ngebas banget. Kamu dari mana? Kan saya yang diminta sama Tuhan, kata dia gitu. Kamu yang mau ngajarin jin-jin ini, saya bilang gitu. Iya, kata dia gitu. Oh, ya udah saya titip ya, saya bilang gitu. Supaya mereka bisa pada pintar-pintar belajar Al-Qur'annya atau belajar ngajinya atau tentang Islamnya, kata gitu. Iya, tapi suaranya tuh berat. Suaranya benar-benar suara berat. Saya diem aja. Sebelum saya melanjutkan tuh saya berpikir, demi Allah, ini benar apa enggak? Iya. Coba, ini benar apa enggak ini ya? Jangan-jangan masa halusinasi sampai terstruktur gitu lah masa saya tuh. Nah, udah selesai. Ya udah, kamu saya titipin sama jin ini. Kamu belajar, saya bilang gitu. Tuan, kata dia gitu, boleh tolong dikembaliin nggak ke anak buah saya gitu. Oh iya, kata saya gitu. Entar saya balikin, saya bilang gitu. Entar saya balik dulu, saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan, kata dia gitu. Tapi dia sambil begini. Kebanyakan tuh jin-jin tuh kalau ketemu tuh begini dia tuh. Terus panggilannya khas banget Tuhan gitu. Kita kan tipe orang yang kurang suka diagung-agungkan begitu ya. Biasa aja lah gitu. Tapi dia manggilnya selalu mau jin kuntilanak mau apa manggilnya Tuhan gitu. Akhirnya ya udah salaman, kata saya. Kita sampai di sini aja. Semoga nanti kita ada waktunya untuk kumpul. Jangan lupa, saya bilang gitu. Nanti di akhir zaman kita siap perang, saya bilang gitu. Kalau ada umur saya masih hidup, kita perang. Tapi kalau nggak ada, nanti anak cucu saya nerusin, saya bilang gitu. Maksudnya apa Tuhan? Nanti kita perang, kata saya gitu. Perang sama siapa Tuhan? Ya sama Dajjal lah, kata saya gitu. Pas disebutin Dajjal dia takut. Dia takut. Kamu masih takut? Kan udah nanti diajarin gimana sama Allahnya bareng, saya bilang gitu. Iya Tuhan, tapi saya tahu dia takut. Udah nanti itu kita bahasnya, saya bilang gitu. Saya pulang dulu. Pas pulang kan saya posisi begini. Nah, tahu pas masuk ke badan tuh
saya nggak ada perasaan berat atau enteng atau apa, biasa aja. Habis itu saya buka mata, teman-teman nungguin. Ya udah kamu yang satu, saya bilang, kamu boleh pergi sekarang. Modalnya ngedoa, tapi lucu lah, saya ngedoa, tapi di sini kan dia ikatan talinya tuh warna hijau ya, saya lihat ya. Saya tarik begini, udah kamu boleh pergi, saya bilang gitu. Kamu udah Islam, saya bilang gitu. Minta ke raja kamu, makasih, kata dia gitu. Ya udah. Sisa yang 2 nih. Nah, yang 2 ini, saya tahu kamu dari yang toko sebelah kan, saya bilang gitu. Udah berapa lama, saya bilang gitu. Dia diem aja. Kamu nggak usah takut, kata saya tuh. Kamu udah berapa lama, saya bilang gitu. Udah lama Tuan, kata dia gitu. Bang Bogel boleh tahu, saya kasih tambahan informasi. Sebetulnya setelah kejadian saya ingin tuyul itu, memang ada tetangga yang ngomong ke ibu saya tuh. Kebetulan jadi 1, 2, 3 rumah lah dari toko itu. Dia bilang begini, Bu, katanya waktu belanja tuh ke orang tua saya pusing deh katanya. Kenapa? Ini si ibu A gitu. Saya pusing lah tuyulnya main mobil-mobilan mulu depan rumah saya, katanya gitu. Awalnya saya kira, gila kali si ibu itu tuh, gitu saya mikirnya tuh. Oh, berarti dia ngelihat juga gitu kan. Berarti dia ngelihat gitu maksud saya tuh. Iya, berisik kalau malam kata main mobil-mobilan gitu. Ya namanya juga tuyul kan tahu sendiri. Yang selama ini cuma kita dengar di cerita, kita dengar dari mana. Memang kenyataannya begitu. Jadi kadang-kadang seperti anak-anak juga ya deh Bang ya. Iya, Karena betul. dia bermainnya lari-larian. Terus main mobil-mobilan. Jadi kadang kata saya, yang selama ini kita dengar begini-begini, nyata adanya gitu. Nah akhirnya saya merasa, kamu dari mana? Saya bilang gitu. Saya dari tempat ini Tuan. Kalau yang tadi yang ibu-ibu tadi, yang saya bilang di depan gudang, itu kan dia dari Subang. Nah kalau ini yang saya dengar dia tuh dari Jawa. Dari Jawa. Cuman kata dia begini, Tuan, tolong selamatkan kami, kata dia gitu. Ya udah, kamu saya taruh di masjid, saya bilang gitu. Islam kamu, tapi tolong pecahin dulu, kata dia gitu. Pecahin apanya? Jadi yang saya lihat itu bentuknya tuh kayak boneka dari keramik, bukan boneka ya, bentuk kayak patung kayak bayi. Tapi dia bentuknya kayak anak-anak, tapi dari keramik apa dari batu liat, tanah liat gitu ya. Poslen. Dia bilang saya harus hancurin itu. Kok dihancurin kenapa? Ya hancurin aja Tuan, kata dia gitu. Ya udah kata saya. Saya antara ini kan goib dengan nyata kan agak bingung saya ininya. Ya, mau nggak mau ya modalnya begini aja gue zikir Allah. Dirasa hati udah enak. Saya cuma ngebayangin doang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hancur gitu. Ternyata di situ bunyi krak gitu, kenceng gitu. Saya nggak dengar, entah teman saya nggak dengar atau enggak. Udah kata saya gitu, udah Tuhan udah pecah, makasih banyak kata dia gitu. Terus kamu mau kemana? Saya mau ke masjid aja katanya gitu. Kalau di situ kan saya bisa ada yang ngejagain katanya gitu. Ya udah kalau gitu, jangan bohongin saya. Kamu benar mau Islam apa enggak? Kata saya gitu. Mau Tuhan kata dia gitu. Ya salaman dulu saya bilang gitu. Nah disahadatin lah di situ. Karena yang menarik itu ternyata memang manusia itu memang pemimpin di muka bumi Bang Bogel. Makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Jadi memang selama ini pengetahuan yang kita anggap khurafat, bid'ah atau apa, itu nggak sepenuhnya benar. Karena saya ngalamin. Nah kan saya juga tentunya juga harus bener nggak nih penglihatan saya. Jangan-jangan saya dibikin skenario atau apa gitu. Nah saya pasti kan konsultasi. Ini habis ngerjain ini saya malam begini-begini gitu. Cuman memang sebetulnya persoalan ini nggak boleh dikasih tahu. Cuma berbagi cerita aja bahwa yang goib itu ada. Yang kedua meningkatkan keimanan ketakwaan itu baik gitu maksudnya. Karena fadilah orang yang sering berzikir, sering berpuasa, salatnya rapi, itu beda-beda. Ada beda-bedanya tuh ada, saya rasain betul gitu. Nah, pada saat saya pecahin itu, saya sahadatin, kamu ke masjid, saya bilang gitu, kan udah Islam. Itu dia larinya kenceng, mungkin ketakutan kali ya, apa ketakutan dikejar apa, padahal saya udah Islam kan. Cuma kayaknya ada yang dia tengok di belakang tuh. Jadi dia cepat-cepat lari ke masjid. Udah selesai, kita kan pengen tahu nih hasilnya gimana kan, tuh warung masih keinian nggak? Alhamdulillah aman, nggak ada lagi kehilangan. Nah pas nggak ada kehilangan, ternyata sebetulnya di situ jinnya bukan cuman itu, jinnya tuh bukan cuman tuyul sebetulnya, ada beberapa. Akhirnya apa? Cuma minta ke Allah, ya Allah, saya mau pagar itu rumah, saya mau bakar itu rumah, tapi yang saya bakar itu yang bakar jin yang ada di dalam situ.
gitu, bakar jin yang ada di dalam situ. Jadi kita minta ke Allah aja. Bang Bogel kan barangkali mungkin kita kan disuruh baca surah-surah Al-Muwazzatain ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas plus ayat kursi. Jadi pada saat lagi ngebacaan itu, yang saya lihat itu, ya Allah, hamba mohon perlindungan ya Allah, hancurkan semua jin-jinnya, buhul-buhulnya, semua yang membuat kerugian untuk orang banyak, hancurin semuanya. Saya ngedoa, tapi kok yang saya lihat doanya itu berubah jadi api, dia begini, nungki ke bawah udah kayak panah gitu, panah api. Jadi tuh rumahnya itu tuh di ceng 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 ceng. Yang kedengaran saya itu suara teriakan. Teriak gitu kan, tolong, ampun, panas, ampun. Tapi dia nggak bisa lari karena pada saat panah itu turun gitu kan, turun tuh api-apinya tuh. Tapi panahnya panah api. Rumahnya itu kan bentuknya tuh nggak cuma kotak gini ya, gitu kan. Gini, tapi dia agak manjang baru gini, jadi kayak letter L. Itu jinnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, otomatis sendiri tuh rumah ketutup aja, tuh jin nggak bisa ngapa-ngapain. Kedengeran banget di saya. Nah udah selesai di situ, saya tanya dong sama temen, ngedenger nggak tadi? Saya bilang gitu. Ada yang pecah, ada yang suara teriak. Teman saya satu orang yang barangkali belum terlalu sensitif amat, dia ngedenger. Belakangan istri saya juga ngedenger, gitu, ngedenger. Nah akhirnya dari situlah alhamdulillah semuanya jadi aman. Nah berangkat dari situlah akhirnya saya tuh kadang suka ditelepon sama Ustadz, Chan di mana? Lagi di sini Ustadz, ikut saya. Antara bantuin si ini, bantuin si ini, bantuin si ini gitu. Untuk ngusir-ngusir jin-jin itu. Ngusir bisa jadi, mungkin saya sebetulnya gini Bang Bogel, lebih banyak ngusir tapi juga memperbaiki akidahnya itu. Itu lebih bagus. Karena karena itu hampir bisa dipastikan orang yang kesurupan rata-rata yang saya alami itu dari 10 orang yang benar kesurupan paling 1 atau 2. Nah, Selebihnya tuh stres, depresi, pura-pura, banyak kan begitu. Jadi nggak benar-benar dia ini. Karena kalau seandainya jasad ini bisa dimasuki jin, bahkan dikendalikan sama jin, itu bisa dipastikan orang itu selemah-lemahnya iman. lemah-lemahnya. Gitu. Betul bang. Iya, karena kalau misalnya saya paham tuh kenapa orang pakai yuyu, pakai ini. Karena sebetulnya setiap jin tuh punya kesenangan. Saya baru ngerti tuh, setiap jin tuh punya kesenangan. Baru tahu juga nih saya nih. Biasanya emang kalau mancing tuyul itu pakai baskom, di atasnya taruh yuyu gitu. Iya. Jadi buat dia bermain, nah Bener, baru kita lihat itu, wah itu dia tuh tuyul. Ada benernya. Tapi kan kalau memang jasad begini memang bisa nangkap jin. Nggak bisa. Nggak bisa. Bang Bogel, kalau keimanan ketakwaan kita nggak bagus, kita yang dikerjain sama jin, bukan kita ngerjain jin. Kan mungkin kisah Nabi Sulaiman tahu ya, kemampuan bagaimana memindahkan singgasana Ratu Balkis sampai dengan di hadapan Nabi Sulaiman. Coba bayangkan jaraknya itu berapa ribu kilometer. Mereka kemampuannya luar biasa. Makanya kenapa kita punya ada banyak syariat yang kita lakukan selain untuk benteng diri sendiri, nanti akan merasakan perkara hubungan dengan jin itu mudah. Gitu. Yang sulit itu menjaga ketakwaan. Intinya itu. Menjaga ketakwaan. Itu berat itu. Kadang-kadang pengen sholat, kadang-kadang nggak sholat, kadang-kadang iman naik turun kan gitu ya. Nah itulah yang seringkali menjadi apa ya? Supaya orang mau kembali susah loh Bang Bogel. Mau hijrah atau? Mau hijrah itu susah. Memang saya akuin susah. Apalagi punya pemahaman tentang gaib yang banyak salah kaprah. Banyak yang salah kaprah tuh. Makanya yang diperbaiki itu keimanannya dulu. Rata-rata mah yang saya datangin paling sholatnya tuh berantakan, itu satu. Yang kedua, mereka ibadahnya bagus tapi penyakit hatinya itu yang luar biasa. Jadi menghabiskan amal-amalnya itu. Jadi merasa bangga dengan amalnya. Nah, jin itu tahu loh mereka. Kita sombong, kita sakit hati, kita benci, kita riya, kita dengki. Mereka tahu. Makanya ada pintu-pintu. Mohon maaf ya. Ini contoh nih Bang Bogel ya. Kan suka dikatakan bahwa jin masukin pori-pori kulit gitu ya. Darah, betul. Gitu. Itu kalau seandainya kita tuh ibadahnya kurang banget. Tapi ada orang yang rajin beribadah, tapi lisannya masih suka menggunjing. Nah itu jadi pintu masuk buat mereka. Tuh, yang suka gitu, kepo-kepo, yang suka menggunjing ya. Gosip-gosip. Ada yang suka, maaf ya, ibadahnya rapi, tapi senangnya nonton video porno. Nah, nanti masuknya lewat sini mata sama lewat kemaluan. Makanya hai orang-orang yang beriman, jagalah, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu.
Itu hikmahnya banyak, bukan cuma sekedar suruh tundukin pandangan, jaga kemaluan, nggak banyak menyindir hal-hal yang lain, banyak Bang Bogel. Banyak, makanya rajin ngaji. Gitu maksudnya. Rajin ngaji. Nah, jadi begitulah kurang lebih kisahnya. Jadi saya banyak hal yang saya alami selain daripada pesugihan tuyul ini, dan ternyata juga orangnya nggak berhenti sampai di pesugihan tuyul. Nyari lagi dia. Dia nyari lagi. Bahkan kalau ketemu sama saya tuh bencinya minta ampun tuh, matanya tuh benci banget. Terus kemudian penuh kemarahan, kebencian. Nah, cuman kalau ketemu saya pasti begini. Nunduk, pasti ketemu nunduk. Cuman selalu saya ngobrol ke orang tua. Orang tua tuh selalu ngomong, didoakan saja supaya ada dengan jalan yang lurus lah, kembali supaya Allah berikan kesadaran lah, intinya begitu. Ini saya mau nanya nih Bang. Saya pernah juga bikin podcast konten. Itu benar tuyul bisa bercaling. Itu ketuanya apa ya? Ketuanya tuh atau rajanya tuh ada calingnya gitu. Oh, itu semua tergantung fisiknya. Tergantung fisiknya. Jadi gini, kalau kita presiden Indonesia Pak Prabowo misalnya kan, badannya kan agak kecil, badannya perawakannya kecil, gemuk, tambun gitu ya. Kalau di Amerika misalnya Donald Trump rambutnya itu, mereka juga sama, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sama, nggak beda jauh. Kita selama ini, saya pernah ngetes jin gini Bang, saking pengen taunya, saksinya masih ada. Kalau saya ngomong selalu pakai ada saksinya, mudah-mudahan bisa saya hadirkan. Satu waktu ada teman saya, dia tuh yang sering kesurupan. Satu waktu jinnya itu masuk, saya ajak ngobrol. Kamu kenapa masuk ke jasad ini? Kan nih orangnya udah sering ngezikir. Gimana ngezikir, tapi suka ngelawan sama suami. Suka ngelawan sama suami. Terus perasaannya tuh selalu apa? Penyakit hatinya tuh jengkel, marah. Dengki Enggak, tapi marah ke suami. Karena kan marah itu kan merupakan penyakit hati. Penyakit hati itu kurang lebih ada 10, ada 11 ya. Ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasad, aniaya, pokoknya banyak lah itulah. Itu yang paling penting itu hati itulah. Itu dia jengkel sama suaminya, kemudian dia pengen ngecek ini masih bisa kemasukan enggak. Saya biasanya kadang-kadang kan kalau ngeliat orang katanya suka kesurupan nih, kita kan suka dikasih tahu ini orang bohong, ini orang benar gitu. Kebetulan satu waktu orang ini benar kemasukan. Itu ngeliatnya dari mana tuh Bang Chandra tuh kalau dia bohong, apa benar apa bohong orang kesurupan itu? Ada kelihatan, karena kan punya pengalaman. Iya. Nah, nanti kalau saya ceritain kan orang nggak paham juga. Kebetulan yang saya lihat ini kan perempuan, karena dia juga rajin ngezikir juga. Tapi tetap dia kemasukan. Saya pengen ngetes nih jin nih. Apa kemampuan kamu? Saya bilang gitu. Saya bisa ngadain duit. Saya ingat banget, dia bisa ngadain duit. Oh, berarti kamu jago ngadain duit ya? Nah, gini aja kata saya. Kalau kamu jago, ini saya ada tisu. Kalau kamu jago, tisunya angkat, saya bilang gitu. Jadi jaraknya kurang lebih, ini berapa meter sih jaraknya? 2 meter, 3 meteran ya. Kurang lebih sekitar 4 meteran lah. 4 meteran, agak jauh sedikit. Dia di situ, saya di sini. Ini tisu nih kata saya. Kamu angkat, saya bilang gitu. Coba kamu jago nggak? Dia kelihatannya kayak yang kurang suka kan. Saya bisa, kata dia gitu. Oh iya, oke kalau bisa. Kita kan pakai zikir kolbu juga kan, namanya kita takut kan. Kita manusia biasa, takutnya dia gimana. Dia begini nih Bang. Sampai keringetan, sampai biru itu muka tuh. Kemudian mana kata saya, katanya ini jago, saya bilang begitu. Angkat ini tisu cuma selembar doang, saya bilang gitu. Dia ini aja, sampai kayaknya udah sampai begini ya, nggak angkat. Udah. Kasihan jasa teman saya bilang. Kenapa kamu nggak bisa ngangkat, saya bilang gitu. Katanya jago, saya bilang gitu. Biasanya bisa Tuhan, kata dia. Cuman kemampuan saya kayaknya lagi keserap, kata dia. Keserap siapa? Keserap Tuhan, kata dia gitu. Jadi katanya kemampuan dia keserap sama kita. Lah kita kan nggak ngerasa ngapa-ngapain. Ya udah, berarti kamu nggak jago kamu, kata saya gitu. Berarti kamu pura-pura atau dia nggak pura-pura, memang betul. Karena waktu saya bilang, apa kemampuan kamu yang bisa yang lain? Saya mau kasih tahu, kata dia gitu. Orang nanti yang saya masukin ini, maksudnya dia kan masuk ke jasa teman saya itu. Nanti dia bakal begini, kata dia gitu. Benar kejadian. Dia kasih tahu A, B, C ke depannya gitu ya. Itu benar kejadian. Nah, jadi berarti dia nerawang masa depan. Ya udah, saya biarin aja.
Nah dari situlah saya baru paham bahwa selama zikir itu menempel, iman ketakwaan bagus, ke Allahnya rapi, nggak bisa apa-apa mereka itu. Justru godaan yang terbesar itu bukan dari bangsa jin, ya itu dari kita aja. Sama manusia. Intinya sendiri. dunia lah, harta, tahta, wanita, Oh. harta, tahta, laki-laki, anak, kan itu semua menjadi ujian. Gitu kan ayatnya udah jelas. Nah ini yang tugasnya ngingetin kekurangan sandang, pangan, papan, kemiskinan, itu yang bikin orang juga belum tentu siap. Nah tugasnya para alim ulama lah yang begini. Jadi bukan yang goib-goib, bukan. Kalau buat saya pribadi ya. Betul. Kan saya juga baru kemarin ditawarin tuh di satu podcast. Saya udah cerita barangkali ya. Tiba-tiba ada yang telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya tuh. Bang, Bang Chandra boleh minta ini nomor rekening. Oh, buat apa ya, kata saya tuh. Saya minta aja nomor rekening. Saya transfer sekarang juga 25 juta. Wah, 25 juta nih, kata saya tuh. Buat apa, kata saya gitu. Saya kerja enggak kan takutnya pencucian uang atau apa ya, atau penipuan lah. Penipuan. Bang, kata dia gitu. Udah bang, gak usah, ini terima aja dulu duit saya mau cerita. Kalau gitu cerita dulu, nanti kalau udah pas baru saya terima uangnya. Saya bilang gitu, 25 juta loh. Saya ngisi podcast, saya tayang itu udah 4 hari atau 5 hari gitu ya. Itu nggak lama dia nelfon gitu. Pas pertama saya tayang di salah satu podcast. Rupanya dia bilang, dia tuh punya perusahaan, dia perusahaan supplier, dia masuk ke dalam pabrik, kan ngirimnya pakai truk. Truk itu tuh dihancurin di jalan. Oh. Lokasi di Cikarang. Lokasi di Cikarang, rupanya untuk menjaga keamanan bisnis dia tuh setor 25 juta ke orang dalam pabrik. Nah, sebelum kejadian penghancuran truk itu, orang kepercayaan yang dia percaya, orang dalam pabrik itu yang dia setor tiap bulan 25 juta, itu dia minta dinaikin jadi 36 juta. Nggak disanggupin lah sama pengusaha ini yang minta tolong saya ini. Akhirnya dikerjain lah nih supirnya ini sama mobil truknya ini dihancurin. Pengusaha ini manggil tentara gitu kan, dicari premannya, digebukin premannya ngaku lah disuruh sama orang dalam perusahaan ini. Karena udah terlanjur sakit hati, dia ngomong ke saya begini, saya cuma minta satu, tolong santet orang ini, kata gitu. Astagfirullahaladzim, kata saya begitu, astagfirullahaladzim. Pak, ini bapak nggak salah ngomong? Enggak, saya nggak salah ngomong, saya minta instan 3 hari, kata dia gitu. Santet orang ini. Nggak usah disantet-santet pak. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi setiap perbuatan baik ataupun buruk itu sebetulnya mengundang ke kita dampaknya. Kalau kita senang berbuat buruk, nggak perlu didukuni, nggak perlu apa, itu pasti nyampe ke kita. Betul. Mau cepat mau lambat. Betul. Tinggal tergantung doa. Apakah doa itu nanti mempercepat balanya itu ke orang itu, atau kebaikannya ke orang itu. Kan tinggal doa aja. Betul. Karena senjata orang-orang muslim itu doa. Bagaimana cara doanya baik? Ya tergantung bagaimana ibadahnya. Kebanyakan orang jujur, Bang Bogel ya, jarang saya ngelihat orang yang doanya tuh langsung Allah kabul. Karena kenapa? Lisannya kotor, hatinya kotor. Nah, oh. Lisannya kotor, hatinya kotor. Padahal pakaiannya bersih ya. Bisa jadi. Malah saya ketemu orang-orang yang kelihatannya barangkali mau pengetahuan agama nggak tinggi, penampilan juga biasa aja, tapi baiknya luar biasa. Nah inilah Allah simpen itu kan, makanya hati ini perlu dijaga tuh dengan apa ya, zikir qalbu tadi, biar nggak ngerasa sombong, ngerasa lebih baik dan segala macam. Nah disitulah yang akhirnya kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang Pak mohon maaf, saya ngedoain boleh, ngedoainnya juga supaya orang ini sadar, nggak saya pengen dia mati, kata dia gitu. Dia udah langsung aja udah sakit hati banget gitu kan. Gini aja Pak, gimana kalau kita ketemu, kata dia gitu. Oh enggak, yaudah kalau nggak bisa nggak apa-apa, udah saya ditutup sama dia. Saya telepon balik nggak bisa. Dia kata saya kok nggak bisa ya, tadi dia nelfon saya bisa, terus akhirnya saya chat tapi nggak dibalas-balas. Nah itu waktu saya ngisi 25 juta itu, dia cuma minta waktu 3 hari, itu santet tuh orang. Wah tuh. Gitu. Ingat tuh. Nah itulah pelajaran yang saya terima. Banyak saya godaan itu ya. Godaannya luar biasa. Ya saya terima 25 juta kalau badan saya habis dunia akhirat. Nah, gitu. Bisa jadi tuh Bang. Itu luar biasa lah. Begitulah kurang lebih teman-teman. Saya berbagi ceritanya begitu. Gila ya ceritanya Bang Chandra ya. Ngeri. Tuh semua itu dari hati. Makanya hati, pikiran, semua kita harus bersih. Jangan penampilan doang bersih, di dalam juga harus bersih. Amin, insyaallah. Bang Chandra, oke. Makasih nih. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Udah hadir, amin, Sama-sama. amin. Ya. Udah hadir nih di Suara Misteri Channel.
Ya udah, pantengin tuh Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.